Karena pelecehan dan kekerasan seksual itu sulit sekali disembuhkan. Edukasi pendidikan seks dari orang tua kepada anak yang biasanya tidak diberikan waktu anak masih usia dini harus diajarkan dan di role play. Role play itu berarti diperagakan lewat storytelling. Jadi anak-anak tahu seperti ini loh. Jadi kalau kita lihat banyak kan di video-video yang bagaimana kalau dipegang di bagian depan, apa yang kamu harus lakukan. Waktu dicium, apa yang kamu harus lakukan. Karena itu bukan hal yang benar. Bagian tubuhmu yang ditutupi oleh pakaian dan pakaian dalam, itu nggak boleh disentuh oleh siapapun. Nah, dengan hal ini orang tua jadi bisa memberikan proteksi kepada anak-anak karena kekerasan pelecehan seksual justru datang dari orang yang paling dekat dan yang paling dikenal oleh anak. Halo semuanya, welcome back to Gilgal Podcast bersama dengan aku Revi Halim. Dan hari ini seperti biasa kita mau belajar kembali dan kita di 2 sesi sebelumnya bersama dengan narasumber kita Ibu Novita Tandri kita udah belajar banyak sekali ya. Dan saya percaya di sesi kali ini pun pasti akan ada berlian-berlian baru yang akan kita petik yang nantinya siap kita terapkan supaya keluarga kita pun bisa semakin bahagia dan juga sehat. Halo Bu Novita, senang kita bisa masuk sesi ketiga hari ini. Yes, akhirnya udah ketiga ya nggak berasa Iya, ya, benar. sama Revi, time flies. Iya, seru banget. Aku belajar banyak dan pas lagi tadi ngobrol-ngobrol tuh ada sesuatu hal yang lain yang aku kepikiran juga. Karena kita kan berbicara soal bagaimana ya di masalah ada di keluarga, di anak. Dan aku suka lihat sosmed juga nih ternyata salah satu permasalahan yang sering terjadi juga di anak-anak, bahkan remaja atau bahkan orang dewasa adalah ternyata banyak pelecehan seksual juga yang banyak terjadi gitu. Nah, kenapa sih anggapannya pelecehan seksual ini bisa banyak terjadi dan juga termasuk kepada anak-anak? Apakah kurang edukasi dari orang tua kah? Apakah itu juga berpengaruh? Iya, karena banyaknya kasus pelecehan dan kekerasan seksual khususnya kepada anak dan perempuan. Bukan berarti laki-laki nggak ada ya, Ada tapi juga ya. kecil. Ya. Oke, ini yang membuat saya di usia sudah setengah abad ini kuliah lagi S2 yang kedua. Wow, hebat. S2 yang kedua ambilnya magister hukum. Wah. Oke, dan sekarang sudah tahap finalisasi. Semoga Maret April ini sudah bisa wisuda. Amin, dikit lagi ya. Dan lumayan loh. Jadi salah satu mahasiswa yang tertua, bukan salah satu, satu-satunya. Oh, satu-satunya ya. Mahasiswa yang tertua di dalam kelas, saking karena tuanya, jadi serius belajar. Oh, jadi serius belajar ya. Jadi rajin sekali belajar. IPK-nya lumayan bagus loh. Mau tahu nggak Revi IPK? Oh, berapa? 3,98. Wah, ini udah pasti sukses di bidang hukum nih, kelihatan. Enggak, itu kan baru teori. Iya. Tapi ini yang membuat saya, kenapa ngambil kuliah lagi? Karena korban-korban pelecehan dan kekerasan seksual, ini berkaitan dengan tesis saya ya. Ini efektivitas Undang-Undang TPKS. Undang-Undang TPKS itu Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual nomor 12 tahun 2022. Jadi Undang-Undang TPKS ini baru hampir 3 tahun yang lalu disahkan dari rancangan undang-undang menjadi undang-undang. Karena dalam ruang konseling saya banyak korban pelecehan dan kekerasan seksual itu tidak mendapatkan keadilan hukum, kepastian hukum, perlindungan hukum. Karena anak yang menjadi korban itu biasanya anak-anak yang lemah, anak-anak yang punya ciri-ciri biasanya datang dari keluarga yang tidak kompak, tidak solid, kehilangan figur ayah, kehilangan figur ibunya, yang sendirian. Nah, pelaku-pelaku pelecehan seksual dan kekerasan seksual ini melihat peluang ini dan masuk ke dalam. Dan yang kedua adalah edukasi pendidikan seks. Dari orang tua kepada anak yang biasanya tidak diberikan waktu anak masih usia dini. Jadi anak-anak, kalau kita ingat kasus Agus Buntung, saya nggak terlalu nyaman menyebut kata buntung, kita sebut Agus disabilitas aja kali ya, tapi memang di media sosial disebutnya Agus Buntung. Yang kalau kita lihat kasusnya itu memanipulasi sekali, manipulator dan gaslighting. Gaslighting itu bagaimana secara psikologis membuat orang yang harusnya benar menjadi salah.
Nah, di dalam relationship ini juga terjadi. Nah, bagaimana seorang perempuan, nah ini biasanya sekali lagi bukan saya hanya fokus kepada perempuan, tapi karena korban, saya bisa katakan 80% adalah perempuan dan anak, laki-laki ada, tapi lebih kecil. Jadi bukan feminisme ini ya, enggak. Terus dia tidak membela kaum laki-laki, tapi karena korbannya. Harus disclaimer dulu, Red. Kalau enggak nanti saya dimarahin lagi gitu ya. Gitu ya. Aman. Banyak ada korban laki-laki, tetapi tidak sebesar perempuan. Nah, tidak diajarkan ini dari kecil bahwa bagian tubuhmu yang ditutupi oleh pakaian dan pakaian dalam itu nggak boleh disentuh oleh siapapun. Dan apa yang saya mau katakan bahwa anak harus diajarkan sex education. Sex education itu tidak mengajarkan anak untuk melakukan hubungan suami istri, tapi mengajarkan bahwa bagian tubuhmu itu harus dijaga. Ada satu lagi tentang oral sex. Kalau kita bicara tentang penetrasi yang terjadi dengan benda tumpul, misalnya dari atau dari itu ada bekas. Tetapi kalau oral melalui mulut itu nggak ada bekas. Tapi itu bagian daripada edukasi seksual, seks yang kita harus ajarkan kepada anak. Bahwa bagian tubuh selain tidak boleh disentuh, mulut hanya untuk makan dan minum. Mulut bukan untuk dimasukkan benda apapun, kecuali makanan dan minuman. Karena kalau tidak ada bekas, biasanya pelaku itu nggak bisa ditangkap karena dia nggak ada bekas. Kalau ini tidak diajarkan, pelecehan kekerasan seksual, makanya kasus yang Agus Buntung ini dengan memanipulasi gaslighting, karena anak-anak ini tidak diajarkan bagaimana menghadapi laki-laki. Ini sekali lagi ya, ini adalah oknum ya, karena tidak semua laki-laki seperti ini yang bisa memperdayakan kamu. Nah, kalau kita lihat kasus dari Agus Buntung ini sendiri, bagaimana dia yang tidak punya tangan, difabel berarti, minta, dan ini terjadi, korban dia 20-an loh perempuan, dan semua ini mahasiswi. Kan berarti kalau kita, bahkan ada satu anak remaja usia 12 tahun, kalau kita pikir bahkan secara intelektual harusnya masuk, udah ngerti lah harusnya. Gitu harusnya. Tetapi kok bisa dibawa ke hotel, perempuannya yang bayar, diperkosa di sana, disetubuhi, lalu setelah itu perempuan ini hidupnya saya yakin paling tidak terjadi gangguan kesehatan mental. Cara dia adalah saat itu, bantuin aku dong, aku mau pipis, bukain celanaku, aku mau pipis. Secara sehat, kalau itu terjadi di kampus, kok minta tolongnya ke saya sebagai perempuan. Tapi dia sengaja mendorong supaya orang ngelihatnya sebagai difabel, tentunya kan nggak bisa buka resleting. Tapi ini tempat yang umum, laki-laki banyak, kok kenapa saya yang diminta sebagai lawan jenis? Ada satu yang cukup cerdas, yang akhirnya menjadi saksi, karena saya handle juga kasus ini. Dia bilang, loh itu laki-laki ada di mana-mana, kenapa lu nyuruh gue? Cerdas. Dia tahu bahwa itu bagian alat kelamin, lawan jenis, tidak ada rasa iba. Tempat umum ada orang lain yang bisa bantu, bukan karena kecelakaan ini. Oke, berikutnya yang dia lakukan adalah, aku pinjam teleponmu dong, mau telepon mama. Nah biasanya perempuan, kalau laki-laki sepertinya terkesan dekat dengan ibunya, berarti dia yang sayang istri katanya. Ya kan? Dia pakai itu. Jadi bisa lihat secara psikologis dia memanipulasi perasaan seseorang. Nah, waktu pakai telepon, kan otomatis waktu menelpon dia sudah tahu nomor telepon si perempuan ini. Nah, setelah itu dia chat. Chat, lalu membuat perempuan ini menceritakan semua masa lalunya, atau ada dark side story yang dia pegang, dan akhirnya itu menjadi ancaman.
Oh. Nah, ancaman ini diancam untuk dibuka secara publik sehingga perempuan ini mau nggak mau harus mengikuti apa maunya. Kalau nggak dibuka rahasiamu. Kalau kita bisa lihat bagaimana anak-anak harus diajarkan supaya satu pendidikan seks ini menjaga bagian tubuhnya termasuk mulutnya. Dan yang lain adalah bisa tahu mau kemana arahnya orang dengan memanipulasi dengan gaslighting ini. Nah, gaslighting lagi posisi benar tapi bisa seakan-akan jadi salah. Posisi, dan ini bisa terjadi juga kalau sampai masuk ke pernikahan. Bisa seumur hidup. Jadi bagaimana bisa menandai orang-orang dengan perilaku manipulator dan gaslighting ini sehingga kita tidak terjebak ke dalamnya. Karena pelecehan dan kekerasan seksual itu sulit sekali disembuhkan. Dan harus diajarkan dan di role play. Role play itu berarti diperagakan lewat storytelling. Jadi anak-anak tahu seperti ini loh. Jadi kalau kita lihat banyak kan di video-video yang bagaimana kalau dipegang di bagian depan, apa yang kamu harus lakukan. Waktu dicium, waktu disuruh melakukan apa yang kamu harus lakukan. Karena itu bukan hal yang benar. Nah, dengan hal ini orang tua jadi bisa memberikan proteksi kepada anak-anak. Karena kekerasan pelecehan seksual justru datang dari orang yang paling dekat dan yang paling dikenal oleh anak. Bukan stranger loh, Revi. Justru orang yang paling dekat. Bahkan ada satu nenek kandungnya sendiri. Nah, ini dia waktu dia ceritakan kepada ibunya gak percaya. Nah, kata kunci yang selalu saya bilang kepada orang tua, anak itu harus dipercaya, didengar, dicintai tanpa syarat. Karena terkadang kita nganggap anak kecil, kamu bohong. Gak mungkin nenek melakukan ini. Orang mama kandung saya, kata mamanya satu, kamu yang benar aja. Padahal dia melakukan jadi pakai jari, masuk ke dalam itu selama 5 tahun dalam hidupnya. Sebagai bentuk rasa sayang katanya kepada cucunya. Dan dia tidak bisa bersuara karena semua orang gak percaya. Dan itu membuat dia di titik ini sebagai perempuan dewasa gak bisa benar-benar sebagai suami istri ada yang disebut dengan melakukan hubungan suami istri untuk bisa menikmati yang harusnya sebagai suami istri. Karena trauma ini yang terus terjadi seumur hidup. Nah, waktu dia berani speak up, dia bahkan dimusuhi oleh seluruh keluarga. Karena dia tidak mendapatkan pertolongan di masa itu. Karena orang tua tidak percaya. Banyak sekali pelaku kekerasan seksual dan pelecehan seksual itu lepas begitu saja. Karena satu, selalu tidak ada saksi. Nah, makanya Undang-Undang TPKS nomor 12 tahun 2022 itu begitu disahkan, saya salah satu orang yang paling bahagia karena korban adalah saksi itu sendiri dan itu sudah disahkan. Karena bukti-bukti yang lain yang mendukung itu bisa dipakai tanpa harus ada saksi. Yang mana ada sih orang yang melecehkan atau memperkosa seseorang terus ada orang lain yang ngeliatin. Iya, nggak mungkin, pasti diam-diam Benar kan? kan? Pasti diam-diam, sembunyi-sembunyi. Jadi dia sendiri yang merasakan. Gitu. Jadi penting sekali untuk orang tua tahu ini. Iya, benar sih. Tidak untuk menjadikan cemas dan ketakutan berlebihan, gitu ya. Lalu ancam, nggak seperti itu. Ada cara yang lebih baik. Sama dengan kita memberikan edukasi lainnya. Tetapi perlu diketahui dan perlu dipelajari supaya kita mempersiapkan diri kepada anak-anak kita. Bukan perempuan loh, laki-laki banyak sekali yang terjadi. Laki-laki itu dengan oral sex banyak banget. Iya, makanya jadi sebagai orang tua harusnya jangan berpikir kayak ya udahlah ntar juga mereka ngerti sendiri. Banyak orang tua mungkin kan kayak merasa aneh
ngomong ngomong sama itu anaknya. aib, tabu gitu, Iya, malu gitu. bener. Padahal it's not. Ya, 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 ya. Hmm, Kalau bukan orang tua yang ngomongin dan ajarin, betul, mau siapa lagi ya? betul, betul. Betul. Dan kalau kayak anak perempuan misalnya ngomongin menstruasi kepada ayah kan kayak bagaimana gitu ya. Padahal sebenarnya totally fine. Bahkan Iya. seorang ayah mengajak anak perempuannya untuk sama-sama misalnya beli pad, beli pembalut Iya. wanita, biasa aja. Jadi dia tahu bahwa ini bukan sesuatu yang tabu untuk orang tua, laki-laki khususnya untuk tahu. Begitupun juga sebaliknya, Ya. mimpi basah untuk pubertas anak laki-laki. Bicarakan dengan ibunya juga akan sangat biasa. Asal kita melakukan juga dengan, dengan normal conversation, Ya, ya, pembicaraan yang normal. ya, Yang ya. membuat anak-anak itu aneh, karena kita membuat seakan-akan itu Aneh sesuatu gitu ya? yang aneh Ya, gitu loh, ya, ya. malu, memalukan. No, it's not. Wow, wow, that's good sih. Jadi hari ini benar-benar belajar gimana ternyata tuh harus diajarin ya dari usia dini supaya mencegah. Karena kita nggak pernah tahu kan, anggapnya pelaku-pelaku kan mereka bisa di waktu kapanpun. Iya. Makanya dari kecil harus diajarin ya sama Betul. orang tua ya. Yes. Nah mungkin sebagai penutup buat sesi kali ini, boleh aku minta Bu Novita untuk memberikan satu pesan buat viewers kita hari ini. Oke. Baik, mengajarkan seks edukasi atau pendidikan seks kepada anak sejak dini bukan berarti kita mengajarkan anak untuk bisa melakukan hubungan suami istri, tetapi bagaimana memperlengkapi anak-anak kita sejak dini untuk bisa menjaga tubuh mereka, apa yang ditutupi oleh pakaian dan pakaian dalam, dan satu lagi mulut itu tidak boleh dimasukkan apa-apa kecuali makanan dan minuman, dan tentunya vitamin dan obat kalau pada saat sakit. Jadi apa yang ditutupi pakaian dan pakaian dalam tidak boleh disentuh oleh siapapun, dan tidak ada rahasia pada saat ini diminta untuk dilakukan. Semua harus diceritakan kepada orang tua. Jadi ya mungkin bisa mempelajari dari Happy Parenting di YouTube saya with Novita Tandri atau di Instagram @novita_tandri. Semangat, Happy Parenting, the hardest job you will ever love. Oke, jadi teman-teman semuanya jangan lupa ya, kita harus menjadi parents yang baik, dan bahkan kalau yang masih muda menyaksikan ini, biarlah ini bisa menjadi bekal kita suatu hari nanti kalau udah punya anak, kita juga bisa mendidik mereka dengan lebih baik dari usia dini. Jadi sekali lagi thank you so much buat teman-teman yang sudah mengikuti. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe, bunyikan tombol loncengnya supaya nanti ketika ada video-video baru, teman-teman juga bisa mengikuti dan diberkati olehnya. Oke, semangat terus, have a blessed day and see you next time. Bye-bye semuanya.